Sekolah Minggu Online GKY Pontianak. Nah, pada hari ini kita mau bersama-sama, kita mau naikkan pujian, kita mau bersuka cita, memuji nama Tuhan kita. Kita katakan, mari kita bersuka cita. Adik-adik kita nyanyi ya. Nah adik-adik, jika kita diam dan bertumbuh di dalam Tuhan, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan pasti bertumbuh dan berbuah dengan sangat banyak. Nah sekarang Rochelle mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu Yesus Pokok dan Kita Caranya. Yesus kekasih jiwaku. Percaya padamu karena kasihmu padaku.
Selamat hari Minggu, kita mau dengar cerita firman Tuhan lagi hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa kita berdoa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa kembali bersekolah minggu. Sekalipun harus di rumah, tapi kami percaya Tuhan hadir, Tuhan melihat kami, dan kami mohon Tuhan menolong kami supaya kami mengerti firman-Mu hari ini dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu Lause Tuti sudah kasih tahu ya, kalau kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan mendengarkannya dari Injil Markus. Nah, kita udah mulai tuh minggu lalu. Ceritanya tentang apa? Tentang Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus. Wah, cerita firman Tuhan yang pastinya masih diingat lah, karena kan baru minggu lalu. Dan adik-adik masih ingat nggak pelajaran yang kita dapat? Kita belajar bagaimana menghormati Tuhan Yesus seperti Yohanes Pembaptis. Tapi contohnya apa sikap hormat sama Tuhan Yesus seperti Yohanes Pembaptis? Lause Tuti juga udah kasih tahu ya. Contohnya itu misalnya waktu ibadah online di rumah kita menunjukkan sikap hormat, harus siap, nggak ganggu teman, harus sungguh-sungguh. Kemudian Lause Tuti juga kasih tahu contoh yang lain. Misalnya berkata-kata sopan karena Tuhan melihat dan Tuhan mendengar apa yang kita lakukan. Dan pertanyaan terakhir, ada nggak yang sudah melakukan sikap hormat selama seminggu ini? Dan adik-adik pastinya udah tanya-tanya juga ya contoh-contoh yang lain bersama dengan papa mama di rumah. Kalau adik-adik sudah bersikap hormat selama seminggu ini, wah Lause Tuti senang sekali. Kalau Lause Tuti senang, apalagi Tuhan Yesus ya. Terlebih Tuhan Yesus pasti senang sekali melihat adik-adik bersikap hormat kepadanya. Apa yang terjadi ya setelah Yohanes membaptis Tuhan Yesus? Yuk kita lihat lagi deh kelanjutan kisahnya berikut ini. Setelah Yohanes membaptis Tuhan Yesus, Roh Kudus membawa Tuhan Yesus tinggal di padang gurun selama 40 hari. Selama itu Tuhan Yesus berpuasa, dia tidak makan selama 40 hari 40 malam. Setelah itu Tuhan Yesus lapar. Lalu datanglah iblis untuk mencobai Tuhan Yesus dan berkata, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Yesus berkata, ada tertulis, manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi dari setiap perkataan Allah. Iblis tidak menyerah. Dia membawa Tuhan Yesus ke atas bubungan bait Allah dan berkata, ayo jatuhkan dirimu, nanti para malaikat akan menolongmu, kakimu tidak akan terantuk. Tapi Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wah, iblis tidak menyerah lagi. Dia membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia. Iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu asal engkau menyembahku. Tapi Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan saja. Iblis pun pergi. Dan malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Wah, seneng banget. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kita hebat, berkuasa, bahkan lebih hebat daripada si iblis. Jadi gak ada lagi tuh takut-takut sama setan, hantu, nonton film horor,
atau gambar-gambar yang menyeramkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kita sudah mengalahkan si iblis. Tapi Lause, gimana dong kalau aku tiba-tiba takut? Lampu mati. Wah, aku ingat temanku pernah nakutin aku. Aku dikirimin gambar-gambar yang menyeramkan. Lause, gimana dong kalau tiba-tiba aku takut? Hei, jangan lupa kita punya Tuhan. Adik-adik bisa cepat-cepat berdoa. Minta tolong Tuhan supaya Tuhan kasih ketenangan, keberanian kepada kita dan percaya Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis. Supaya cerita firman Tuhan hari ini tetap kita ingat, maka Lause mau kasih PR. Ya Lause, udah banyak PR di rumah, masa dikasih PR lagi? Enggak kok ya, PR-nya tuh gampang sekali, tugasnya gampang sekali. Adik-adik tetap bisa minta bantuan papa mama di rumah atau kakak atau orang dewasa yang ada di rumah. Untuk apa? Untuk ingetin adik-adik. Misalnya selama seminggu ini adik-adik takut bobo sendiri, takut kalau mati lampu, takut ke toilet sendiri, atau kebayang cerita-cerita yang menyeramkan. Nah, adik-adik yang dilakukan adalah adik-adik cepat-cepat berdoa kepada Tuhan, minta keberanian, ketenangan dari Tuhan. Ya, jadi adik-adik juga bisa minta bantuan orang-orang di rumah untuk mengingatkan adik-adik. Gampang kan tugasnya? Kita mau berdoa dulu untuk cerita firman Tuhan yang kita sudah dengar. Ikutin langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus itu hebat dan berkuasa dan sudah mengalahkan si iblis. Tuhan, tolong kami ya supaya kami tidak takut lagi. Ketika kami takut pun kami cepat-cepat minta tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Sekian dulu sekolah minggu kita hari ini. Nantikan kisah berikutnya dari Injil Markus. Adik-adik jangan lupa PR-nya. Tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu minggu depan. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Matius 4 ayat 10. Enyahlah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Adik-adik, kita akan membuat medali kemenangan Yesus dari si iblis. Siapkan bahan-bahannya ya, kertas berwarna, terserah apapun yang adik-adik punya di rumah. Pilih 2 warna aja ya yang berbeda. Lalu siapkan gunting, lem, pulpen, spidol untuk nanti menulis. Siapkan pembulat, kalau Lause pakai tempat pensil seperti ini. Lalu ambil pembulat tadi untuk menjiplak di salah satu kertas yang kita sudah siapkan. Nah, buletannya kira-kira seperti ini ya. Setelah itu kertas yang satunya lagi lipat pinggirnya sesuai dengan ukuran ini. Lalu tekuk, beri lem seperti ini. Lalu tempelkan di kertas yang berwarna kuning tadi ya. Dan jangan lupa beri titik-titik seperti pada gambar. Dan hasilnya seperti ini. Terus kita bisa kasih tulisan adik-adik. Terserah ya. Bisa kasih tulisan Yesusku hebat. Lalu kita bisa tempel di baju pakai double tip. Gak akan bakal rusak baju kok. Jadinya seperti ini deh. Selamat mencoba adik-adik.